Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang teori kritis Jurgen Habermas untuk menyelesaikan tugas TSM. Dan di sini kami beranggotakan ada Fani, Tegar, dan Via. Dan mungkin bisa langsung saja kita presentasikan. Yang pertama bisa dimulai dari Fani. Misi teori kritis seperti yang sudah diketahui ialah membuat filsafat dan ilmu pengetahuan menjadi praksis emansipatoris. Artinya, bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan mampu menjadi sebuah kekuatan yang dapat membebaskan manusia dari segala bentuk dominasi ataupun kekangan struktur-struktur dominasi tak terkecuali mitos. Anggapan ini menyiratkan pengertian jika teori kritis menjadi sesuatu yang diperhatikan dalam sebuah masyarakat, yakni masyarakat kapitalisme di mana eksploitasi manusia atas manusia terjadi di dalamnya. Kaum borjuis mengeksploitasi buruh guna kepentingan akumulasi modal. Teori kritis dimaksudkan agar mampu mengubah keadaan yang dianggap tidak adil ini. Kemudian akan terlihat jelas jika teori kritis memiliki keterkaitan dengan pemikiran Marx. Seperti yang sudah diketahui, Marx merupakan seorang filsuf yang sangat menaruh perhatian pada perubahan keadaan produksi kapitalisme yang bukan saja eksploitatif tetapi juga membuat manusia teralienasi baik dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya. Menurut Marx, jalan satu-satunya dalam rangka mengubah situasi ini hanya melalui perjuangan kelas. Kelas buruh harus bersatu untuk melawan kaum borjuis. Dapat disimpulkan apabila jika ingin melepaskan diri dari penindasan yang ada, maka harus ada revolusi kelas, yakni revolusi proletariat. Pada intinya, generasi pertama teori kritis masih mengikuti pemikiran Marx tersebut, sehingga filsafat atau ilmu pengetahuan menjadi praksis ketika filsafat atau ilmu pengetahuan harus melahirkan revolusi dalam masyarakat. Dengan demikian, gagasan teori kritis awal ini segera menjadi kitab suci gerakan mahasiswi di kala itu. Bahkan, salah satu tokoh teori kritis awal yaitu Herbert Marcuse dianggap sebagai nabi oleh para aktivis atau mahasiswa. Gerakan kiri baru yang terkenal itu menjadi sebuah gejala bagi Horkheimer, ada Adorno, terlihat sebagai pengkultusan gagasan. Teori kritis menjadi mitos baru, yaitu suatu gagasan yang dianggap sebagai kebenaran absolut. Gejala ini berarti pula bahwa praksis emansipatoris yang dicoba diperjuangkan oleh teori kritis awal menjadi sia-sia. Teori kritis justru menjadi dominasi baru yang tidak membuat orang tidak lagi berpikir kritis karena suatu gagasan yaitu teori kritis sudah dianggap sebagai kebenaran. Oke, habis ini saya menjelasin tentang asumsi-asumsi dasar menuju metodologi kritik sosial. Persoalan metodologis di dalam konteks ini sesungguhnya bukan hanya merujuk pada tuntutan pragmatis yang bertujuan untuk menjadi jawaban dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi, persoalan tentang metodologis ini juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan kajian tentang realitas sosial politik di masyarakat. Kemudian, mengingat bahwa masyarakat itu memiliki sifat yang dinamis, tidak dipungkiri juga bahwa dengan sifat dinamisnya tersebut menuntut metodologis tadi agar bisa berorientasi dan berestrukturisasi yang mana nantinya bertujuan agar dapat menyajikan kekayaan analisis atas berbagai dimensi dan hubungan-hubungan sosial yang belum mampu diungkap melalui pendekatan sebelumnya. Selanjutnya membahas tentang suatu hal antara aspek teoritis dan praktis yang terjadi secara perlahan atau bertahap dan menciptakan adanya jarak di antara kajian politik dan realitas sosial. Keberjarakan yang timbul dari dua aspek tersebut dilatar belakangi karena adanya perubahan atau pergeseran pemahaman pada kedua aspek itu sendiri. Politik serta piranti-piranti teori sosial yang mendukungnya jadi suatu yang jauh sebab kecenderungan yang kokoh terhadap penekanan pada aspek normatif, serta pula terjalin pula marginalisasi klaim-klaim pengetahuan yang mendasari vonis politik dengan menyatakannya selaku tipe pengetahuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Dampaknya, apabila diperhatikan pertumbuhan akhir-akhir ini tentang politik masyarakat, jarak kajian ilmiah terhadap dunia praktis seperti politik terlihat jadi terus melebar. Maka dari itu,
Teori kritis sendiri merupakan suatu bentuk usaha dari Jürgen Habermas sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang telah cukup banyak dijelaskan di atas sebelumnya. Teori kritis yang dimengerti sebagai teori sosial yang dikonsepsikan dengan interaksi praktis ialah hasil pikiran yang tercipta dari refleksi yang luas tentang hakikat pengetahuan, struktur penelitian sosial, dasar normatif interaksi sosial, dan tendensi-tendensi sosial, politis, ekonomis, serta sosial kultural dari zaman ini. Habermas pula dinilai selaku seseorang teoretikus neo-Marxian yang pada akhir-akhir ini karirnya ia langsung telah diasosiasikan dengan pemikiran kritis. Sekalipun ia membagikan sumbangan yang sangat berarti pada teori kritis, sepanjang bertahun-tahun ia mencampurkan teori Marxian dengan banyak masukan teori yang lain menciptakan serangkaian gagasan teoritis yang sangat khas. Kemudian untuk asumsi-asumsi dasar ontologi sosial dalam teori kritis sendiri, teori kritis berpijak pada suatu pemikiran universal tentang hakikat kenyataan sosial, baik dalam ukuran faktual, dalam ukuran normatif, kemudian belajar serta mengamati realitas-realitas sosial dari masa lalu dan yang masa kemudian atau masa depan, serta kenyataan sosial masa saat ini merupakan pijakan berarti dalam membangun proyeksi warga yang diharapkan. Sesuatu ontologi sosial senantiasa berukuran historis faktual serta sekalian proyektif. Sesuatu pemikiran universal tentang hakikat warga hendak membentuk metode sudut pandang atau perspektif terhadap masa kemudian serta masa saat ini. Tetapi sekalian pula menuju pada proyeksi warga yang dicita-citakan. Pada pendekatan semacam inilah diusahakan untuk bisa dibeberkan atau dijelaskan perspektif ontologi sosial Habermas tentang warga modern serta warga kapitalisme lanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan ke Via. Berikut saya akan menjelaskan mengenai epistemologi sosial. Secara etimologis, epistemologi berasal dari bahasa Yunani dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti teori atau pengetahuan yang sistematik. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Sementara Nasution memberi pengertian epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan, oleh karena itu setiap ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan lama. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan metodologi penelitian, namun paling sering terabaikan. Banyak para mahasiswa yang hanya dikenalkan oleh metode kuantitatif dan kualitatif, namun tidak mengenalkan landasan filosofis yang ada di belakangnya. Seringkali epistemologi dianggap hanya sebagai filsafat ilmu pengetahuan yang abstrak dan tidak memiliki kaitan dengan metodologi. Akibat ketidaktahuan inilah yang membuat implikasi yang serius bagi penelitian di bidang sosial budaya. Berdasarkan cara kerja atau metode pendekatan yang diambil terhadap gejala pengetahuan, epistemologi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, epistemologi metafisis, yakni epistemologi yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisika tertentu. Epistemologi macam ini berangkat dari suatu paham tertentu tentang kenyataan, lalu membahas tentang bagaimana manusia mengetahui kenyataan tersebut. Yang kedua, epistemologi skeptis. Dalam epistemologi ini kita perlu membutuhkan dulu apa yang dapat kita ketahui sebagai sungguh nyata atau benar-benar tidak dapat diragukan lagi dengan menganggap sebagai tidak nyata atau keliru segala sesuatu yang kebenarannya masih diragukan. Yang ketiga, epistemologi kritis. Epistemologi ini tidak memprioritaskan metafisika atau epistemologi tertentu, melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat ataupun asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran ilmiah sebagaimana kita temukan dalam kehidupan, lalu kita coba tanggapi secara kritis asumsi, prosedur, dan kesimpulan tersebut. Fungsi sarana organisasi sosial.
Habermas mengatakan bahwa ilmu bisa digunakan untuk menganalisis secara refleksif konteks sosial yang melekat pada ilmu, tidak hanya secara institusional saja, namun juga secara metodologis, serta bisa untuk menentukan informasi yang dihasilkan secara ilmiah. Hal ini disebut sebagai tugas kritis substantif dari ilmu. Ilmu mempunyai tujuan untuk mencapai kebenaran abadi dengan melalui penyataan mengenai hal yang selalu dan pasti akan terjadi. Lalu pengertian dari kearifan praktis adalah berkaitan dengan yang mungkin, namun dengan kadar teoritisnya yang kurang, malah membuat kadar kepastian menjadi lebih tinggi daripada kehidupan yang praktis. Perbedaan antara kedua hal tersebut membuat terangkatnya status ilmiah teori sosial, namun sebenarnya pengantar teori sosial semakin jauh dari kata praksis. Dilihat dari sisi metodologis, terdapat kesan jika ilmu sosial dan teori sosial mengambil dari teknik eksperimental dari tradisi ilmu alamiah. Namun pada sisi ini Habermas melihatnya dari sisi yang berbeda. Ia menilai sebelum ada metode eksperimen mengenalkan ilmu-ilmu alam, pada teori sosial sudah ada abstraksi metodologis dengan mencoba teori atau konsep sosial pada kondisi empiris. Baik, sekian dari kelompok 13. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.